Apa ini benar? Ibu, aku bilang juga kalau sekali dua kali nak. Tapi ini, kamu sadar nggak kalau keluarga kamu hampir hancur? Kamu sudah punya suami yang baik, anak 3, masih aja selingkuh. Ayah, kita salah, kita bingung. Bingung bukan menjadi alasan untuk mengkhianati keluarga. Kalau gini terus, gimana anak-anak nanti? Bapak, Ibu, saya minta maaf ya, tapi saya udah lihat di mata saya sendiri kok. Jadi, kamu mau cerai? Aku ajukan talak. Perhatian untuk seluruh hadirin. Persidangan perkara nomor 1213 akan segera dimulai. Para hadirin dimohon untuk menjaga ketertiban dan tidak berbuat kegaduhan selama persidangan berlangsung. Silakan atur ponsel dalam mode jangan ganggu dan dilarang untuk merekam tanpa izin majelis hakim. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kami berharap persidangan hari ini berjalan baik, tertib, dan penuh kejujuran. Memulai persidangan perkara nomor 1213 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PA antara penggugat saudara Febri melawan tergugat saudari Naseta terkait gugatan perceraian. Seluruh dokumen perkara lengkap dan tersedia di meja majelis. Saudara Febri, apakah benar Anda hadir dan siap menjalankan sidang pada hari ini? Hadir yang mulia, dan saya siap. Saudari Nasita, apakah kehadiran Anda sudah sesuai dengan keinginan Anda dan tanpa paksaan? Hadir yang mulia, tanpa paksaan. Majelis mencatat kehadiran kedua pihak lengkap. Pengacara penggugat Falisa hadir dan siap memberikan pendampingan penuh. Saya Nazura dari pihak tergugat. Kami juga siap mengikuti persidangan dengan tertib. Juru bahasa hadir yang mulia. Apabila terdapat istilah atau bahasa yang perlu diperjelas, saya siap membantu. Sebelum melanjutkan, majelis menegaskan bahwa persidangan ini merupakan sarana mencari kebenaran dan kejujuran. Tidak ada yang boleh berbicara tanpa izin. Tidak ada yang boleh memotong pembicaraan dan tidak ada yang boleh mengeluarkan kata-kata yang menyinggung pihak lain. Kesabaran dan ketenangan sangat diperlukan. Setiap pihak akan diberikan kesempatan yang setara. Kami tegaskan kembali, Saudara Febri berada di posisi penggugat, Saudari Nasita sebagai tergugat. Apakah benar begitu? Betul yang mulia. Betul yang mulia. Baik, dengan demikian tahap pembukaan sidang dinyatakan selesai. Kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pemeriksaan pihak untuk mendengarkan posisi dan permintaan dari para pihak. Baik, kita memasuki tahap pemeriksaan pihak. Majelis akan memberi kesempatan pertama kepada penggugat. Kepada penggugat, silahkan jelaskan dasar gugatan Anda. Harap berbicara yang jelas dan terarah. Yang mulia, alasan saya mengajukan gugatan adalah karena masalah kesetiaan dalam rumah tangga kami. Saya merasa kepercayaan sudah tidak dapat dipertahankan. Baik, sekarang majelis mendengarkan keterangan dari tergugat, Saudari Nasita. Yang mulia, saya mengakui bahwa rumah tangga kami sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi saya berharap penjelasan saya nanti dapat dipertimbangkan. Apa yang ingin Saudari sampaikan sebagai tanggapan awal? Saya mengakui bahwa terdapat kesalahan yang terjadi.
Tapi saya juga ingin menjelaskan ada tekanan dan masalah lama yang belum diselesaikan. Majelis tergugat akan memberikan jawaban resmi pada tahap jawaban tergugat. Saat ini kami menyampaikan bahwa tergugat tidak menolak proses persidangan. Baik, majelis mencatat, penggugat menyatakan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Tergugat menyatakan akan memberikan jawaban lengkap pada tahap selanjutnya. Majelis, seluruh pernyataan kedua pihak dapat dipahami dengan jelas. Tidak ada istilah yang perlu disesuaikan. Dengan demikian, pemeriksaan pada tahap ini selesai. Kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembacaan gugatan oleh penggugat. Sidang dilanjut. Baik, kita masuk ke tahap pembacaan gugatan. Silakan kuasa hukum penggugat membacakan isi gugatan secara ringkas dan jelas. Harap jelaskan pokok-pokok gugatannya saja. Majelis mencatat secara lengkap. Terima kasih Yang Mulia, saya akan membacakan gugatan penggugat Saudara Febri. Yang pertama, penggugat menyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mengalami ketidakharmonisan yang berlangsung cukup lama. Kedua, penggugat mengajukan gugatan cerai karena adanya pelanggaran komitmen pernikahan yang dilakukan oleh tergugat sehingga rasa percaya penggugat telah hilang. Ketiga, penggugat menyatakan telah melakukan upaya penyelesaian internal namun tidak membuahkan hasil. Keempat, penggugat mengajukan permohonan kepada majelis agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat diputus melalui talak. Saudara Febri, apakah isi gugatan yang dibacakan oleh kuasa hukum Anda sudah sesuai dengan apa yang Anda ajukan dan pahami? Ya Yang Mulia, itu sesuai dengan kondisi yang saya alami. Tidak terdapat istilah yang perlu diperjelas. Semua pihak memahami pembacaan gugatan. Baik, dengan demikian pembacaan gugatan selesai. Kita akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu jawaban tergugat. Kita memasuki tahap jawaban tergugat. Silakan kuasa hukum tergugat menyampaikan jawaban secara ringkas. Mohon sampaikan jawaban secara langsung terkait poin-poin gugatan yang telah dibacakan. Majelis akan mencatat dengan lengkap. Terima kasih Yang Mulia, saya akan membacakan jawaban dari tergugat, Saudari Nasita. Pertama, tergugat mengakui bahwa kondisi rumah tangga memang tidak baik dalam beberapa waktu terakhir. Namun, tergugat menyatakan bahwa masalah tersebut tidak sepenuhnya berasal dari dirinya. Kedua, terkait tuduhan pelanggaran komitmen pernikahan, tergugat mengakui adanya kesalahan, namun juga menegaskan bahwa hal tersebut terjadi dalam keadaan tekanan emosional dan masalah komunikasi yang menumpuk. Ketiga, tergugat menyatakan bahwa ia tidak menolak proses hukum, namun berharap bahwa semua konteks dan faktor dalam rumah tangga dapat dipertimbangkan. Apakah saudari ingin menambahkan sesuatu secara ringkas? Yang Mulia, saya hanya ingin mengatakan saya menyesali kondisi ini dan saya ingin menjelaskan secara lebih lengkap pada tahap berikutnya bila diminta majelis. Majelis mencatat penyesalan tersebut, namun kami akan memproses perkara berdasarkan fakta dan bukti. Baik, dengan demikian tahap jawaban tergugat dinyatakan selesai. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mediasi atau islah sesuai ketentuan persidangan. Sebelum persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian, sesuai ketentuan, para pihak wajib melalui proses mediasi atau islah. Mediasi bertujuan untuk mencari kemungkinan damai dan bukan pemaksaan. Hasilnya berhasil atau tidak akan dicatat di berita acara. Silakan kedua pihak menuju ke ruang mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lexi, mediator yang akan memfasilitasi proses ini. Mediasi sudah siap Pak. Terima kasih, kita mulai. Saya ingin mengingatkan bahwa mediasi ini bersifat rahasia, tidak mempengaruhi keputusan sidang nanti. Tujuannya hanya untuk mencari titik temu. Kami juga siap menjalankan proses mediasi. Baik, kita mulai dengan debat. Saudara Febri, apakah Anda masih membuka peluang untuk berdamai atau mempertahankan pernikahan? Untuk saat ini saya tidak melihat kemungkinan itu Pak Mediator. Kepercayaan saya sudah hilang. Kami tetap Baik, saudari Nasita, bagaimana dengan Anda? Apakah masih ada keinginan untuk mempertahankan pernikahan?
Saya masih berharap ada kesempatan untuk memperbaiki, tapi saya mengikuti proses sesuai keputusan penggugat. Tergugat tidak menolak adanya proses mediasi, namun juga tidak memaksakan hasil. Saya ingin bertanya kepada kedua pihak, apakah ada kemungkinan minimal untuk berdamai secara baik-baik meskipun telah bercerai, misalnya dalam mengatur anak dan kewajiban lainnya? Itu masih bisa dibicarakan. Saya ingin tetap bertanggung jawab pada anak-anak. Saya setuju, yang saya inginkan adalah kesepakatan yang jelas untuk anak-anak. Baik, saya mencatat, meskipun hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan, kedua pihak bersedia bekerjasama dalam hal pengasuhan. Setelah mendengar kedua pihak, saya menyimpulkan bahwa upaya damai untuk mempertahankan pernikahan tidak tercapai, tetapi ada kesediaan untuk bermusyawarah mengenai hak-hak anak dan kewajiban masing-masing. Itu sesuai posisi penggugat. Kami juga setuju dalam keputusan tersebut. Baik, dengan demikian, mediasi tidak menghasilkan Islam, tetapi menghasilkan kesepahaman parsial terkait kerjasama pengasuhan. Saya akan membuat laporan untuk diserahkan kepada majelis hukum. Saya siapkan dokumen bentuknya Pak Polisi. Baik, terima kasih atas kedua belah pihak atas kerjasamanya. Silakan kembali ke ruang sidang. Yang mulia, saya akan menyerahkan bukti berupa tangkapan layar percakapan istri saya dan Ulung, riwayat lokasi, serta foto yang menunjukkan kedekatan mereka. Semua sudah dicetak dan dijilid. Baik, diterima. Akan dicatat sebagai bukti P1 hingga P4. Kepada tergugat, apakah ada keberatan terkait bukti yang telah diajukan? Yang mulia, saya akan menyerahkan bukti berupa laporan kondisi rumah tangga serta bukti bahwa saya telah berusaha memperbaiki hubungan sebelumnya. Diterima, dicatat sebagai bukti T1 dan T2. Penggugat keberatan terhadap bukti dari tergugat. Tidak, Yang Mulia, saya terima. Baik, semua bukti sudah dicatat. Kita lanjut ke agenda berikutnya pada sidang berikutnya. Memanggil saksi pertama, Saudara Zaka. Hadir, Yang Mulia. Sebelum memberikan keterangan, Anda telah disumpah. Jawab dengan jujur. Saudara Zaka, mohon jelaskan apa hubungan Anda dengan penggugat. Saya akan kerja Febri selama 6 tahun, Yang Mulia. Saudara Zaka, apakah Anda mengetahui perubahan kondisi Febri sebelum gugatan ini? Ya, ia terlihat tertekan beberapa bulan terakhir. Ia pernah bercerita bahwa rumah tangganya bermasalah, tapi tidak menjelaskan detailnya. Apakah Anda mengetahui adanya pihak ketiga? Saya tidak melihat langsung, Yang Mulia, tapi Febri sempat menerima pesan dari seseorang yang membuatnya terguncang. Apakah Anda pernah melihat langsung tergugat dengan pria lain? Tidak pernah, Yang Mulia. Saya hanya mengetahui dari cerita Febri. Baik, keterangan dicatat. Saksi dipersilakan duduk kembali. Memanggil saksi kedua, Saudara Andika. Hadir, Yang Mulia. Saudara Andika, mohon jelaskan tugas Anda di komplek tempat tinggal tergugat. Saya petugas keamanan di gerbang utama komplek, Yang Mulia. Sudah bekerja kurang lebih selama 4 tahun. Saudara Andika, apakah Anda pernah melihat Ulung memasuki komplek atau rumah tergugat? Saya pernah melihat saudara Ulung masuk dengan motor sekitar 3 kali. Ia menuju ke blok rumah tergugat. Apakah ia masuk pada jam yang tidak biasa? 2 kali pada malam hari, sekitar pukul 9, dan 1 kali pada sore hari. Apakah Anda melihat Ulung masuk ke rumah tergugat secara langsung? Saya tidak melihatnya langsung ke dalam rumah, Yang Mulia. Saya hanya melihatnya melewati pos dan menuju ke alamat rumah tersebut. Apakah pertemuan itu tampak seperti urusan keluarga atau profesional? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Dari pengamatan saya, hanya terlihat seperti tamu biasa. Baik, keterangan dicatat. Saksi dipersilakan untuk duduk kembali. Memanggil saksi berikutnya, Saudara Adif. Hadir, Yang Mulia. Saudara Adif, apakah Anda mengenali Ibu Nasita? Ya, Yang Mulia. Kami sudah menjadi rekan kerja kurang lebih selama 4 tahun. Jelaskan apa yang Anda ketahui terkait kondisi Ibu Nasita di tempat kerja. Beliau dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan tidak bermasalah. Tapi beberapa bulan ini, beliau sering terlihat cemas setelah menerima panggilan telepon dari suaminya. Apakah Saudara Adif pernah mendengar percakapannya? Tidak jelas kata-katanya, Bu. Tapi nada suara dari telepon itu cukup keras. Setelahnya, Bu Naseta menangis di ruangan istirahat.
Apakah ini terjadi lebih dari sekali? Ya yang mulia, setidaknya 3 kali, situasinya konsisten. Apakah saudara Adif tahu apa penyebab tekanan tersebut? Tidak pasti Bu, Bu Nasyetana bilang rumah tangganya sedang berat. Baik, terima kasih. Saudara Adif boleh kembali. Memanggil saksi keempat, Saudari Hana. Hadir yang mulia. Ya yang mulia, kami bertetangga selama 3 tahun. Saya sering berinteraksi dengan mereka. Belakangan, saya sering melihat Bu Nasyita pulang malam. Kadang bersama laki-laki yang bukan Pak Febri. Awalnya saya kira itu saudara, tapi lama-lama saya merasa ketidakwajaran. Pemeriksaan 2 saksi telah selesai. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi berikutnya pada agenda berikutnya. Sidang diskors selama 5 menit. Memanggil saksi ahli pertama, Saudara Zain, psikolog anak. Hadir yang mulia, Zain, mohon jelaskan kapasitas Anda. saya psikolog anak berlisensi dengan pengalaman 8 tahun dalam menangani kasus keluarga dan dampaknya terhadap anaknya. Saudara Zain, berdasarkan dokumen dan wawancara awal, bagaimana kondisi 3 anak pasangan ini? Secara umum, mereka menunjukkan tanda kebingungan emosional. Anak pertama, Zia, cenderung memendam perasaan. Anak kedua lebih reaktif, dan yang bungsu belum memahami situasi namun dapat menangkap ketegangan orang tua. Apakah perselisihan orang tua berdampak signifikan terhadap perkembangan masa depan mereka? Ya yang mulia, ketidakharmonisan yang berkepanjangan dapat memicu kecemasan, menurunnya prestasi, dan konflik internal pada anak. Apakah masih memungkinkan anak-anak pulih apabila kondisi orang tua berpisah secara baik-baik? Ya, sangat memungkinkan, asalkan komunikasi orang tua setelah perceraian tetap stabil, jelas, dan tidak saling menyalahkan depan anak. Baik, keterangan dicatat. Saudara Zain dipersilakan kembali. Memanggil saksi ahli kedua, Saudara Adli, ahli hukum keluarga. Hadir yang mulia, Jelaskan keahlian Anda, Saudara Adli. saya pengajar hukum keluarga Islam dan konsultan hukum keluarga selama 10 tahun. Saudara Adli, apakah perselingkuhan termasuk alasan diperbolehkannya permohonan cerai dalam hukum Islam? Ya, perselingkuhan atau hubungan tidak patut dengan jenis merupakan bentuk serius dan dapat menjadi dasar perceraian apabila hubungan tidak dapat dipulihkan. Bagaimana kedudukan hak asuh anak apabila terdapat anak di bawah umur? Secara umum, hak asuh anak di bawah umur cenderung diberikan kepada ibu selama ibu dinilai cakap. Namun keputusan tetap melihat kemaslahatan anak sebagai faktor utama. Apakah perselingkuhan langsung menggugurkan hak asuh ibu? Tidak otomatis, hakim menilai kasus per kasus. Faktor utama tetap keselamatan, kenyamanan, dan pendidikan anak. Baik, terima kasih. Saudara Adli dipersilakan kembali. Memanggil saksi ahli ketiga, Saudari Safira. Hadir yang mulia, Saudari, mohon jelaskan kapasitas Anda. konselor pernikahan dan keluarga dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Menurut penilaian Anda, apakah masih ada peluang pernikahan ini dipulihkan? Berdasarkan laporan konsultasi awal dan interaksi dari kedua pihak, tingkat kepercayaan telah menurun signifikan. Upaya pemulihan masih mungkin, tetapi memerlukan komitmen kuat dari kedua pihak. Bagaimana dampak perceraian bila pasangan tidak lagi memiliki komunikasi yang sehat? Perceraian dapat menjadi pilihan yang stabil apabila hubungan yang dimiliki sudah penuh dengan konflik. Tetapi yang terpenting adalah menjaga kerjasama sebagai orang tua setelah perceraian. Apakah komunikasi mereka saat ini menunjukkan peluang rekonsiliasi? Saat ini peluangnya terbatas. Ada ketegangan emosional yang belum terselesaikan. Terima kasih atas penjelasannya. Silakan duduk kembali. Pemeriksaan ahli telah selesai. Keterangan seluruh ahli akan menjadi pertimbangan majelis dalam musyawarah. Sidang akan dilanjutkan ke agenda berikutnya. Baiklah,
setelah mendengar seluruh keterangan saksi dan ahli, majelis menilai perlu meminta sumpah tambahan dari pihak tergugat guna memastikan kebenaran fakta terkait hubungan dengan saudara Nurul. Saudari Nasita, apakah Anda siap untuk disumpah? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada petugas sumpah dipersilakan. Baik, saudari Nasita dimohon untuk meletakkan tangan kanan di atas Al-Quran dan ikuti ucapan hakim. Asyhadu billahi. Asyhadu billahi. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya dan tidak menutupi apapun, baik yang saya lihat, saya ketahui maupun saya alami. Sumpah telah dilaksanakan, Yang Mulia. Saudari Nasita dimohon untuk duduk kembali. Baik, kita mulai musyawarah untuk perkara antara Febri dan Nasita. Kita akan menilai seluruh bukti, saksi, dan keterangan ahli. Pertama, terkait dugaan perselingkuhan. Bagaimana pandangan saudara Nathan? Jika dilihat dari bukti pesan digital dan keterangan saksi kompleks, terdapat indikasi bahwa adanya kedekatan yang melebihi batas pertemanan. Nah, meskipun tidak ada bukti visual yang definitif, seluruh unsur cukup mengarah pada pelanggaran komitmen pernikahan. Saya sependapat, keterangan ahli konseling juga menunjukkan bahwa kepercayaan sudah rusak cukup jauh. Sulit untuk memulihkan rumah tangga seperti ini tanpa komitmen bersama. Baik, sekarang mengenai hak asuh anak. Berdasarkan keterangan ahli psikologi anak, bagaimana pendapat saudara? Menurut saya, anak-anak cenderung dekat dengan ibunya. Tidak ada indikator yang mengatakan bahwa ibu tidak cakap dalam mengasuh. Namun, ayah memiliki keterikatan emosional yang cukup kuat, terutama dengan dua anak yang lebih besar. Saya menilai kepentingan terbaik anak tetap pada pola asuh ibu. Namun ayah perlu diberi akses luas dalam pengasuhan. Waktu bertemu yang teratur juga penting untuk menjaga stabilitas emosional mereka. Saya setuju. Kita dapat menetapkan hak asuh pada ibu dengan hak kunjung fleksibel bagi ayah. Selanjutnya terkait nafkah. Karena ayah bekerja tetap dan penghasilannya stabil, kewajiban nafkah sebaiknya diberikan dengan jumlah yang proporsional dan tidak memberatkan keduanya. 7. Nafkah harus mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ayah. Kesimpulannya, rumah tangga kedua pihak sudah tidak dapat dipertahankan dan perceraian dapat dikabulkan. Hak asuh pada ibu, nafkah ditetapkan, dan hak kunjung ayah diperluas. Saya sepakat dengan keputusan Anda. Saya juga sepakat. Demikian, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Terima kasih. Kita kembali ke ruang sidang. Sidang perkara cerai antara penggugat Febri dan tergugat Nasita kembali dibuka. Majelis Hakim kami persilakan. Baik, setelah melalui proses persidangan yang panjang, pemeriksaan para pihak, saksi, ahli, serta sumpah, majelis telah melakukan musyawarah dan hari ini majelis akan membacakan putusan. Majelis menilai bahwa hubungan antara kedua pihak telah mengalami keretakan yang berat dan sulit dipulihkan. Terdapat cukup indikator yang menunjukkan pelanggaran komitmen pernikahan oleh tergugat, serta tidak adanya rekonsiliasi yang berhasil dalam proses mediasi. Dengan demikian, majelis mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat. Sita, aku udah dengar soal masalahmu. Syam, aku malu, aku gak pantas. Gak apa-apa Sita, semua orang juga pernah salah. Tapi kau harus ingat, kau ada anak-anakmu di rumah. Aku takut kehilangan semuanya. Kalau kau butuh
butuh bantuan, ada aku. Tapi kau harus nyelesain semua masalah ini dengan kepala dingin. Ayah bunda udah jangan berantem lagi, dia takut. Maaf ya nak, ayo kita baik-baik aja kok. Tapi tuh kalian nggak pernah berantem cuma karena hal sepele kayak gini, ayah. Ayah jangan marah-marah. Ayo cuma tanya baik-baik aja kok. Nak, masuk kamar dulu ya. Janji ya, jangan marah-marah lagi. Majelis menegaskan bahwa kedua pihak diwajibkan menjaga komunikasi yang baik sebagai orang tua, tidak saling menyalahkan di depan anak, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Baik, saya akan membacakan amar putusan. 1. Mengabulkan permohonan cerai penggugat. 2. Menetapkan putusnya perkawinan antara penggugat Febri dan tergugat Nasyeta. 3. Menetapkan hak asuh 3 anak berada pada tergugat. 4. Memberikan hak kunjung luas kepada penggugat. 5. Menetapkan kewajiban nafkah anak oleh penggugat dalam jumlah yang ditentukan majelis. 6. Menghimbau kedua pihak menjaga hubungan yang baik demi perkembangan anak-anak. 7. Biaya perkara dibebankan sebagaimana mestinya kepada pihak penggugat. Baik Yang Mulia, saya menerima keputusan. Yang Mulia, seluruh dokumen putusan telah disiapkan dan akan disahkan setelah sesi pemotretan selesai. Baik, pastikan salinan putusan lengkap. Tentu Yang Mulia, semua poin telah diverifikasi dari identitas, kronologis, pertimbangan, dan amar putusan. Demikian rangkaian persidangan pada hari ini. Kami berharap masing-masing pihak dapat menjalankan putusan ini dengan baik. Sidang dinyatakan selesai.